Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Selasa 22 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Sisilia, perawan dan martir. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 21 ayat 5-11. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau hal itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Sisilia, perawan dan martir. Selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga dan saudari-saudari yang pesta nama Santa Sisilia. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Santa Sisilia merupakan salah satu dari 7 martir perempuan yang disebut namanya di dalam doa syukur agung yang pertama. Ia dihormati sebagai pelindung musik dan paduan suara. Penghormatan ini bukan karena kepandaiannya dalam menyanyi, namun karena cinta dan totalitasnya di dalam mengikuti Yesus Kristus. Santa Sisilia hidup pada abad ketiga. Pada waktu itu, belum ada kebebasan bagi para pengikut Kristus untuk beribadat. Mereka bahkan dikejar-kejar dan dibunuh. Dalam keluarga, hanya Sisilia yang menjadi Kristen. Orang tuanya mendesaknya untuk kawin dengan seorang pria, namun Sisilia menolaknya. Setelah diketahui ia telah menjadi Kristen, Sisilia dihukum mati. Bagi para pengikut Kristus, Santa Sisilia dijadikan sebagai teladan dalam mengorbankan hidup dan memilih sebagai perawan karena totalitasnya dalam mengikuti Kristus. Dilihat dari sejarah hidupnya, Santa Sisilia menghayati apa yang disabdakan oleh Yesus hari ini. Yesus mengingatkan apa yang akan terjadi pada hari penghakiman, yaitu peristiwa-peristiwa yang besar. Bait Allah yang dikagumi orang karena keindahannya akan diruntuhkan. Bangsa berperang melawan bangsa. Terjadi gempa bumi yang dahsyat. Penyakit sampar merajalela dan kelaparan mengamuk.
Jika kita membaca seluruh perikop sabda Tuhan hari ini, di balik semua peristiwa itu akan ada peneguhan dari Yesus. Dikatakan bahwa memang akan terjadi pengejaran dan penganiayaan terhadap orang-orang yang setia mengikuti Tuhan. Namun Yesus bersabda, hal itu menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengingatkan bahwa dunia akan berlalu. Sampai semua itu terjadi, kita menghadapi banyak tantangan. Bagi kaum beriman, berbagai macam kesulitan itu bukanlah titik akhir, karena kita punya harapan akan hidup kekal bersama dengan Kristus sendiri di surga. Kehidupan kekal ini lebih berharga daripada segala kekayaan, kemakmuran, dan jabatan. Dalam berbagai macam kekacauan dunia dan kesulitan yang ada, kita dipanggil untuk bersaksi sebagai para pengikut Kristus. Santa Sisilia menjadi teladan bagi kita untuk memberi kesaksian tanpa gentar. Ia menunjukkan kepada kita bahwa hidup bersama Yesus dalam kemuliaan di surga jauh lebih berharga daripada segala macam keindahan dunia. Ya Tuhan, semoga semua pengalaman dalam hidup kami menjadi kesempatan bagi kami untuk menjadi saksi-Mu. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.